Selamat pagi semua, apa kabarnya? Salam sehat bagi kita semua. Saya yakin dan percaya kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Anugerah Tuhan lebih dari cukup melindungi kita semua dalam keadaan terpelihara. Walaupun mungkin ada keluarga terdekat kita atau kita sendiri dalam keadaan sakit, atau kita berada di dalam pergumulan, atau kita berada di dalam hal-hal yang tidak nyaman pada saat ini. Tapi doa saya supaya kuasa kesembuhan menjamah dan memberikan penghiburan dari Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita semua. Kita berada di dalam masa yang disebut dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat dengan PPKM darurat. Biasanya minggu pagi ini kita dapat berkumpul bersama di gedung gereja kita. Kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi karena keadaan demi keamanan dan kenyamanan kita bisa menggunakan media online atau media yang lain seperti apa yang saya bagikan di grup WA kita untuk kita bisa terhubung dan terbangun bersama di dalam pengenalan atau belajar bersama di dalam hal-hal kita bertumbuh bersama di dalam kerohanian kita. Kita akan melihat di dalam 1 Petrus. Kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang terbaik yang Kau berikan bagi kami untuk kami dapat belajar di dalam kebenaran akan firman-Mu. Oleh kuasa Roh Kudus menuntun kami, memperlengkapi kami, sehingga kami dapat mengenal dan menjadi pribadi yang berbuah, menjadi kesaksian yang hidup, dan menolong kehidupan kami di dalam bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, penyertaan-Mu ada di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lihat amin, pemulihan di dalam kehidupan kita dimulai dari cara berpikir dan cara kita bersikap. Dari kedua hal itu akan timbul yang disebut dengan, kita akan mengalami apa yang disebut dengan proses. Sehingga terbentuk kedewasaan dalam proses pemulihan tersebut saat kita mengundang Tuhan di dalam hidup kita. Ini adalah hal yang sulit bagi kita untuk kita dapat menjalaninya. Tetapi Tuhan selalu memiliki cara yang ajaib untuk memelihara kehidupan anak-anaknya. Seberapa saudara setuju dengan saya akan hal itu? Bahwa Tuhan selalu memiliki cara yang ajaib untuk memelihara kehidupan anak-anaknya. Yang pertama kita lihat amin, kisah ini tentang seorang janda di Sarfat. Mengingatkan kita bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, apa yang tidak mungkin dan tidak terpikirkan bagi kita sebagai manusia. Tapi Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan janda di Sarfat ini. Janda di Sarfat hidup di dalam keprihatinan, yaitu berada di dalam kemiskinan dan berada di dalam negeri yang sedang mengalami kekeringan yang hebat. Pada saat bertemu dengan Nabi Elia, janda ini sedang bekerja mengumpulkan kayu bakar untuk mengelola segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli yang dimilikinya untuk dibuat roti untuk dirinya dan anaknya. Itulah persediaan terakhir yang dimilikinya. Dan janda itu sudah pasrah menyambut
kematian karena kelaparan. Masa sulit yang dialami oleh janda di Sarfat ini membuat kita sangat-sangat prihatin, di mana mereka berada di dalam masa kekeringan yang hebat sehingga sangat sulit untuk mendapatkan sumber-sumber makanan. Puji nama Tuhan, amin. Saya yakin percaya bahwa di rumah kita selalu ada persediaan makanan. Tapi yang membuat hati kita risau, yang membuat hati kita seperti merasakan sesuatu kegalauan, kebingungan dan segala sesuatu, yaitu karena wabah COVID-19 ini. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan suatu jaminan dengan apa yang akan dia alami. Baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang memiliki posisi maupun yang tidak memiliki posisi, baik yang menjadi masyarakat biasa atau menjadi tokoh masyarakat, semua mengalami hal kekhawatiran karena wabah ini. Karena sewaktu-waktu kalau wabah ini terjadi di dalam diri dan dia akan menjadi terganggu dan merasa ketidaknyamanan, dan maka kematian bisa saja terjadi. Namun kita belajar dari kisah seorang janda di Sarfat ini. Saat Nabi Elia meminta janda itu menyiapkan roti baginya dari persediaan yang terakhir yang dimilikinya, dengan iman janda itu tetap taat. Kita berada di dalam poin yang kedua, berbicara mengenai ketaatan. Janda di Sarfat ini melakukan apa yang Tuhan perintahkan, di mana Tuhan memakai Nabi Elia untuk melakukan sesuatu mujizat di dalam kehidupan janda ini. Apa yang saudara pikirkan ketika saudara memiliki harta satu-satunya atau persediaan yang satu-satunya, ada seorang saudara yang membutuhkan dan memintanya? Mungkin saudara akan berpikir berkali-kali lipat untuk mengambil keputusan. Tapi apa yang kita lakukan, amin, kita bisa belajar dari kehidupan janda di Sarfat ini. Dia melakukan apa yang Elia pesankan. Dia melakukan, amin, dengan iman. Dan dia melakukan dengan percaya bahwa apa yang hambanya ini minta adalah sesuatu yang Tuhan pesankan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 14, ini adalah janji Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ada janji Tuhan, amin, di dalam setiap firman-Nya. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia. Sering keraguan, ketidakpercayaan kita, dan seringkali kita bersandar di dalam kemampuan kita.
Sehingga kita lupa akan kuasa Tuhan pada saat kita mengambil suatu keputusan. Masa-masa sulit, masa-masa di mana penuh tantangan, adalah mengajarkan kepada kita untuk kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, semakin percaya untuk apa yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Apakah saudara sungguh percaya kepada Tuhan dan sanggup melakukannya? Itu akan menjadi pertanyaan bagi kita. Bila kita atau bila saudara berada dalam posisi janda yang disafat, apakah saudara percaya pada janji Tuhan dan taat pada perintahnya? Roma pasal 8 ayat 28 firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tetaplah percaya kepada Tuhan, apapun keadaan saudara. Saat ini mungkin saudara berada dalam keadaan di mana mungkin dia di tangan saudara, mungkin hal yang terakhir. Tapi lakukan apa yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetaplah percaya dan lihatlah perkara-perkara besar yang akan Tuhan kerjakan untuk memelihara hidup saudara. Pesan yang dapat menolong kita masuk di dalam poin yang terakhir adalah kita mau melihat perkara-perkara yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 15 ayat ke-7, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Seberapa saudara sudah meminta perlindungan Tuhan pada masa-masa ini? Seberapa saudara sudah meminta untuk kebutuhan pada masa-masa ini? Seberapa saudara sudah meminta untuk tetap kuat di dalam iman percaya pada masa-masa ini? Itu akan kembali menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan sudah mengingatkan kita di dalam kisah janda di Sarfat. Dia mau melakukan ketika Tuhan meminta di dalam kehidupannya. Dia mau melakukan karena dia percaya. Dia melakukan karena dia taat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun manusia kita, seringkali kita meninggalkan Tuhan. Seringkali kita menonjolkan ketakutan kita, kekhawatiran kita. Sehingga kita lupa untuk setiap janji dan apa yang telah Tuhan lakukan pada masa-masa lampau di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita dipenuhi dengan informasi-informasi yang membuat kita merasa terganggu. Sehingga timbul ketakutan-ketakutan tersendiri di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dengan cepat untuk menyalahkan satu dengan yang lain. Dengan cepat kita saling seperti menyesali dari setiap tindakan-tindakan kita. Sehingga apa yang terjadi, kita tidak mendapatkan suatu damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Karena informasi yang masuk di dalam pemikiran-pemikiran kita bukan sesuatu yang membangun iman percaya kita. Sekali lagi saya mau ingat kepada kita kisah janda di Sarfat. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah saudara sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup
melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Bila saudara berada dalam posisi seperti seorang janda di Sarfat ini, apakah saudara mau percaya pada janji Tuhan dan taat pada perintahnya? Waktu yang terbaik pada masa-masa ini adalah terhubung di dalam kuasa Tuhan. Kita bisa berdoa, kita bisa membaca Alkitab, kita bisa saling menguatkan. Di sekitar kita, kita akan menemukan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang berada di dalam masa-masa seperti kebingungan. Tapi Tuhan mau pakai kehidupan saudara untuk menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Saudara bisa memberikan kesaksian saudara. Saudara bisa menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Sampai saat ini, amin, kita dapat merasakan penyertaan Tuhan. Tapi menjadi pertanyaan bagi kita kembali, adakah saudara percaya untuk kuasa Tuhan? Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan mengakhiri renungan ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa bagi jemaat PHM Kalimalang, bagi keluarga-keluarga ya Bapa, Pak Aji dan keluarga, Pak Hoba dan keluarga, Pak Joki dan keluarga, Pak Sarif dan keluarga, Tante Welse dan keluarga. Demikian juga ya Bapa, untuk kasih setiamu di dalam kehidupan setiap anak-anak muda di gereja kami. Kau melihat hati yang terbuka di dalam Engkau, hati yang selalu rindu Tuhan untuk datang di dalam rencanamu, untuk Harley ya Bapa, untuk Joshua, untuk Rahel Tuhan, ya Bapa, untuk Angel, untuk Desi Tuhan, untuk Ori ya Bapa. Berdoa ya Bapa, di dalam kasih setiamu Engkau beri kekuatan-kekuatan yang baru. Engkau selalu memberikan hati yang selalu terfokus di dalam Engkau, dan untuk mengandalkan Engkau di dalam segala perkara. Terima kasih ya Bapa untuk berkat penyertaan yang daripadamu, untuk kesehatan dan kesembuhan yang Engkau berikan bagi kami semua. Dan izinkan kami ya Bapa untuk tetap hidup di dalam kebenaran akan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus kebenaran akan firman-Mu ini ya Bapa tertanam di dalam kehidupan kami, bahwa segala sesuatu apa yang Kau kehendaki adalah sesuatu yang terbaik yang Kau akan sediakan bagi kami semua. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu kembali pada hari Rabu. Tuhan Yesus memberkati.